Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan materi kita, yakni di sesi berpikir ilmiah pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Nah, baik, langsung saja kita menyimak materi ini. Di depan sudah ada kerangka bagaimana kita berpikir secara ilmiah melalui metode ilmiah. Hal yang pertama digambarkan adalah bagaimana kita merumuskan sebuah masalah dalam pokok-pokok penulisan kita, lalu merumuskan hipotesis serta menguji hipotesisnya. Nah, pertama-tama pada pembahasan masalah harus kiatnya kita merumuskan masalah itu sedapat mungkin bisa kita selesaikan. Jadi ketika Anda menemukan sebuah permasalahan yang ingin Anda bahas dalam karya tulis Anda, sebaiknya Anda memilih masalah yang kemungkinan Anda bisa selesaikan sebagai seorang penulis atau sebagai seorang peneliti yang akan menyusun karya ilmiah. Nah, dari perumusan masalah ini Anda akan diajak untuk menyusun sebuah kerangka pikir melalui hasanah ilmu pengetahuan. Contohnya begini, mungkin dalam penyusunan kerangka pikir Anda akan mengumpulkan berbagai teori yang dapat memecahkan masalah yang akan Anda anggap masalah ini bisa selesai berdasarkan pendekatan-pendekatan teori tertentu. Nah, setelah kerangka pikirnya tersusun, Anda diarahkan untuk menyusun sebuah hipotesis, yaitu sebuah dugaan yang bisa Anda percayai untuk menyelesaikan masalah yang Anda telah rumuskan tadi. Nah, setelah Anda rumuskan hipotesisnya, lalu Anda akan menguji hipotesis tersebut. Nah, akan ada dua kemungkinan pada saat Anda menguji hipotesis. Apakah ia ditolak ataukah ia akan diterima. Jadi kalau dia diterima, maka itu akan kembali menjadi sebuah hasanah pengetahuan yang ilmiah atau wujudnya akan menjadi sebuah teori ya. Dari teori ini bisa saja berputar kembali, dirumuskan lagi sebuah persoalan, lalu mengambil lagi teori yang sudah Anda temukan tadi. Nah, saya mencoba untuk menganalogikan, menyederhanakan penjelasan ini. Misalnya, Anda melihat suatu masalah, sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Nah, di situ Anda mencoba untuk meneliti bagaimana sih masalah ini bisa muncul. Banyak kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Nah, setelah Anda mencari dalam hasanah ilmu pengetahuan, Anda menemukan suatu konsep atau suatu teori yang relevan bahwa penyebab kecelakaan itu terjadi karena misalnya antara rasio penumpang dengan mobil itu tidak sesuai, ataukah karena jalanan yang licin, ataukah kecepatan dari sebuah mobil itu melewati batas dari kecepatan yang dianjurkan oleh teori ketika misalnya jalanan licin. Nah, dari situ Anda bisa menyusun sebuah kerangka pikir bahwasanya ini teori-teori tersebut Anda kumpulkan, lalu selanjutnya Anda rumuskan hipotesis. Nah, hipotesisnya bisa wujudnya seperti apa kalau permasalahannya tadi demikian yang Anda rumuskan. Misalnya pertanyaan rumusan masalahnya, apa sih faktor-faktor penyebab dari kecelakaan tersebut ya. Nah, maka dirumuskanlah sebuah hipotesis bahwa dugaannya bahwa kecelakaan terjadi itu karena jalanan licin, karena rasio penumpang dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu Anda uji melalui pengamatan. Setelah diuji pada hipotesis tersebut, maka di situ akan Anda mengambil kesimpulan bahwa apakah ia ditolak atau diterima.
Kalau ia ditolak, kemungkinan bahwa teori Anda tadi ini tidak bekerja, ya, tidak sesuai dengan fakta yang ada di teori. Kalau dia ditolak, kembali menyusun kerangka pikir. Wah, ternyata penyebabnya sih bukan karena jalanan licin. Misalnya kalau Anda mengambil dasar dari hasanah pengetahuan tadi, bahwa yang membuat kecelakaan adalah jalanan yang licin. Nah, ternyata ditolak, maka kembali Anda menyusun kerangka pikir, mencari lagi kembali kira-kira apa sih faktor penyebabnya yang membuat, berdasarkan pengamatan Anda tadi. Nah, terus kalau ia ditolak, maka teori ini menjadi berlaku bahwa kecelakaan sering terjadi karena jalanan licin pada daerah tersebut. Nah, itu akan menjadi sebuah teori. Jadi penyebab-penyebab kecelakaan itu diakibatkan karena licinnya jalanan yang dilalui oleh seorang pengendara. Nah, kira-kira begini alur dari metode-metode ilmiah, mulai dari merumuskan masalah, lalu mencari sebuah teori dalam hasanah ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu Anda lanjutkan untuk menyusun kerangka pikir. Nah, setelah menyusun kerangka pikir, Anda kembali merumuskan hipotesis dan mencoba untuk menguji hipotesisnya. Hipotesisnya ditolak ataukah diterima. Nah, akan kembali, kalau dia ditolak, kembalilah Anda menyusun kerangka berpikir. Kalau ia diterima, maka itu akan diterima sebagai suatu teori penemuan dalam hasanah pengetahuan ilmiah. Nah, selanjutnya, begini model-model penalaran untuk mendekati kebenaran, ya. Ada dua model penalaran untuk mendekati kebenaran. Ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah. Nah, kita bahas dulu yang non ilmiah. Nah, di sini ada intuisi, ya. Intuisi ini adalah sebuah model pendekatan kebenaran yang dilandasi oleh mungkin perasaan atau prasangka, tidak didasarkan pada rasio dan empiris, ya. Jadi pengetahuan Anda itu hanya datang saja berdasarkan keyakinan, tidak berdasarkan pada rasio maupun empiris Anda. Di sini akal tidak berlaku, pengetahuan dengan mengindra tidak dibutuhkan. Yang Anda butuhkan hanya intuisi kalau dia di non ilmiah. Saya selalu mengambil contoh, biasanya Anda mengambil keputusan berdasarkan keyakinan saja tanpa mempertimbangkan rasio dan empirisnya. Nah, yang kedua ada otoritas. Nah, otoritas ini berlaku bagi orang yang memiliki kapasitas untuk menjawab persoalan Anda. Misalnya yang Anda tanyakan itu kepada orang yang memiliki pengetahuan tertentu tentang objek yang ingin Anda tanyakan. Misalnya Anda bertanya soal ekonomi kepada pakar ekonomi. Anda bertanya permasalahan-permasalahan pendidikan kepada orang yang pakar di bidang pendidikan. Jadi itu yang dinamakan orang yang memiliki otoritas di dalamnya. Jadi Anda ingin mencari kebenaran, tidak perlu menggunakan rasio empiris, ya. Kalau menggunakan non ilmiah, cukup dengan menggunakan otoritas seseorang untuk mendekati kebenaran itu. Nah, ada juga trial and error, mencoba dan salah, ya. Selalu mencoba dan salah, mencoba salah, pada akhirnya menemukan suatu kebenaran dari usaha Anda untuk sering mencoba terus, walaupun gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, dan pada akhirnya Anda akan menemukan suatu kebenaran. Nah, begitulah manusia menalar untuk mendekati kebenarannya. Nah, yang terakhir ini yang masih non ilmiah, menggunakan akal sehat, ya. Akal sehat ini merupakan suatu penalaran mendekati kebenaran yang tidak perlu membutuhkan usaha secara metodologis, ya. Cukup dengan akal sehat Anda untuk menilai sesuatu. Kalau masuk di akal, mungkin Anda langsung bisa percaya. Misalnya kebenaran kalau kita tertimpa sebuah batu,
maka kemungkinan besar kepala kita akan pecah dan berdarah. Nah, itu cukup dengan mendekatinya secara akal sehat. Nah, itu bisa kita percayai kebenarannya. Nah, sekarang kita masuk di ranah ilmiah sih. Bagaimana sih itu berpikir secara ilmiah? Nah, berpikir ilmiah ini memiliki suatu metodologis ya. Nah, ini sebenarnya gambaran yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan gambaran berpikir secara ilmiah, mulai dari perumusan masalahnya. Nah, apa yang dilibatkan di sini? Yang terlibat adalah rasio dan empiris kita, karena kita akan membuktikan hipotesis itu dengan menggunakan akal kita serta menggunakan empiris kita, indera kita. Nah, indera ini ya mengamatinya melalui banyak instrumen. Misalnya kita ingin mengobservasi sesuatu, kita kembali ya di contoh sebelumnya, di mobil tadi ya, kasus mobilnya apa sih penyebab sering terjadinya kecelakaan. Nah, itu kita akan membuktikan melalui empiris ya. Empiris itu menginrai sesuatu ya dengan menggunakan panca indera kita, baru kita menyimpulkan kebenaran itu. Misalnya, betul kecelakaan itu sering terjadi karena jalanan yang licin. Nah, itu kita buktikan melalui pengamatan kita. Kita bisa melihat langsung, kita mengobservasi setiap hari ketika mengamati sebuah mobil yang melalui jalan yang licin, itu yang membuat kecelakaan. Misalnya, pada akhirnya kesimpulannya seperti itu. Nah, terus terstruktur dan sistematis. Nah, di mana letak strukturnya tadi? Nah, seperti ini. Dia punya metodologi mulai dari merumuskan masalah, lalu mencari teori yang relevan, lalu menyusun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis sampai pada pengujian hipotesis, apakah ia ditolak atau diterima. Nah, ini akan kembali pada bagan yang di atas hasanah pengetahuan ilmiah, ataukah kembali untuk menyusun kerangka berpikir. Ini sangat bergantung nanti pengujian hipotesisnya, apakah ia mendapat pengakuan bahwa yang Anda uji itu memang benar atau memang tidak benar. Nah, ini yang menentukan nanti di pengujian hipotesis. Oke, baik. Nah, penelaran itu ini ya, ada yang deduktif dan induktif ya. Deduktif itu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum ya, lalu menyimpulkan yang khusus. Sedangkan induktif ya berangkat dari teori yang bersifat khusus dan menyimpulkannya menjadi umum ya. Nah, saya contohkan begini. Deduktif itu berpikirnya begini, seperti ini ya. Anda berangkat dari teori ini, lalu menyimpulkan pada kejadian khusus ya. Kejadian khusus, misalnya teorinya bahwa kalau kita jalan di tempat yang licin, itu kemungkinan besar kita akan mengalami kecelakaan. Nah, ini adalah teori ya. Itu adalah teori. Lalu Anda buktikan setiap Anda lewat pada jalanan yang licin di daerah ini ya, itu kalau saya mengatakan di daerah ini, pada tempat-tempat ini, menunjuk pada tempat itu sudah berada pada kasus-kasus yang lebih khusus. Nah, ini namanya deduksi, karena berangkat dari teori dulu, baru menyimpulkan teori itu pada kasus yang lebih khusus. Nah, kebalikannya kalau dia induksi, dia berangkat dari hal-hal yang khusus ya, untuk menyimpulkan pada gejala yang umum. Nah, seperti itu. Nah, contohnya begini. Semua minyak itu ya, Anda menemukan bahwa setiap yang berminyak ya, itu dapat menimbulkan kolesterol ya. Itu teori umumnya ya. Ini kalau kita berangkat dari umum, tapi Anda berangkat meneliti dulu ya. Meneliti minyak A, minyak B ya.
sehingga Anda menyimpulkan bahwa semua minyak itu dapat menimbulkan kolesterol. Nah, mungkin yang Anda uji dulu ya, pisang goreng yang berminyak, pisang goreng, terus ubi ya, ubi goreng, apalagi ini ada misalnya ayam goreng. Nah, ini yang Anda teliti dari hal-hal yang khusus ya, ubi goreng khusus, pisang goreng khusus, ayam goreng khusus. Nah, lalu Anda menyimpulkannya kepada yang umum. Nah, apa kesimpulan Anda di situ? Bahwa setiap yang berminyak itu mengandung kolesterol. Ya, berangkat dari hal khusus tadi, hanya melihat ubi, hanya melihat ayam goreng, pisang goreng dan lain-lain sebagainya, sehingga Anda menyimpulkan bahwa semua makanan yang berminyak ya, yang digoreng, maka dia akan menimbulkan kolesterol ya. Kesimpulannya menjadi umum. Jadi semua makanan yang berminyak itu menjadi menimbulkan kolesterol. Nah, ubi berminyak, ubi gorengnya berminyak, pisang gorengnya berminyak, ayam gorengnya berminyak, lalu Anda simpulkan. Nah, demikian yang disebut dengan berpikir secara induktif. Nah, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masuk di jenis-jenis karangan. Nah, jenis karangan ini ada yang karangan ilmiah ya, karangan informatif, prosa, dan puisi. Nah, karangan ilmiah ini dibagi lagi menjadi dua bagian, ada karangan pendidikan dan karangan penelitian. Nah, yang akan kita bahas pada topik ini adalah karangan ilmiah. Cukup Anda tahu bahwa ada jenis-jenis karangan. Ada yang sifatnya prosa, ini masuk dalam karangan yang non ilmiah. Puisi pun juga demikian, karangan informatif pun juga demikian. Nah, karangan ilmiah ada di bagian ini, yakni karangan pendidikan dan karangan penelitian. Nah, lanjut kita di karangan ilmiah ya, karena ini topik kita nanti ke depan. Karangan ilmiah yang sifatnya ada dalam bidang pendidikan, ini paper ya, ada skripsi, tesis, disertasi ya. Paper ini bisa kita samakan dengan makalah ya. Karangan kesarjanaan ini tentu lebih dekat dengan adik-adik nantinya sebagai seorang mahasiswa. Tiap hari mungkin akan membuat paper. Nah, di akhir studi Anda akan membuat suatu karya tulis, skripsi untuk tingkatan sarjana, tesis untuk tingkatan program magister, dan disertasi untuk program doktoral. Nah, ada juga karangan pengajaran, yakni diktat kuliah, buku pelajaran yang sering Anda lihat. Begitupun juga dengan modul ya, ini sama dengan diktat. Dan ada juga karangan referensi, namanya ensiklopedia, ada kamus. Nah, untuk karangan ilmiah di bidang penelitian ada artikel jurnal ilmiah, ada makalah seminar, dan naskah penelitian. Nah, ini yang mungkin adik-adik akan buat, yang akan banyak pelajari di karya tulis ilmiah. Kita akan tuntaskan di bagian paper dulu, baru masuk dalam ranah skripsi. Ini yang akan menjadi pembahasan kita ke depan. Ya, untuk di mata kuliah ini kita akan membahas bagaimana cara membuat makalah yang baik sesuai dengan struktur metodologi berpikir secara ilmiah, sampai pada di bagian teknis nanti cara merumuskan masalah yang baik, lalu bagaimana membuat tujuan, bagaimana mencari sebuah teori-teori yang relevan, merumuskan hipotesis, serta bagaimana cara kita membuktikan hipotesis nantinya. Nah, kalau makalah ini konsep kependidikan mungkin dia akan lebih sederhana dibandingkan dengan skripsi, karena skripsi nantinya akan memuat suatu metodologi. Anda diajak memang untuk merumuskan sebuah hipotesis, sedangkan untuk makalah nanti hanya sederhana ya, akan kita bahas yang mungkin Anda setiap minggunya buat, karena ada penugasan dari dosen untuk membuat
makalah. Baik, saya pikir cukup untuk mengenal karangan-karangan ilmiah untuk pada sesi ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih fokus pada pembuatan makalah, mulai dari merumuskan latar belakang dengan membahas masalah-masalah yang relevan untuk Anda angkat dan bagaimana cara Anda memilih masalah, mengenali masalah, serta cara merumuskannya dalam pertanyaan-pertanyaan masalah yang akan Anda jawab di bagian kesimpulan nanti di penulisan makalah Anda. Jadi saya pikir cukup untuk pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.